Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang manajemen proses dan komunikasi antar proses. Di sini saya Ajis Marsandi, saya Randy Prasetyo dan Dinda Resna Amelia. 1. Manajemen proses. Proses adalah suatu program yang sedang dieksekusi melalui perintah atau piranti masukan, termasuk di dalamnya nilai-nilai dalam program yang terregister dan variabel-variabel yang ada. Eksekusi proses dilakukan secara berurutan. Suatu proses memerlukan sumber daya pada saat eksekusi seperti memori, CPU time, berkas, dan piranti I/O. Sistem operasi bertanggung jawab terhadap aktivitas yang berhubungan dengan manajemen proses, yaitu pembuatan dan penghapusan proses, penundaan dan pelanjutan proses, penyediaan mekanisme untuk 1. Sinkronisasi antar proses, 2. Komunikasi antar proses, 3. Penanganan deadlock. 2. Istilah yang berkaitan dengan proses. 1. Multiprogramming atau multitasking. Melakukan suatu proses secara bergantian dalam waktu yang sangat cepat atau bersamaan. Setiap proses tersebut mempunyai satu virtual CPU. 2. Multiprocessing. Manajemen banyak proses di komputer multiprosesor atau banyak pemproses di dalamnya. Menggunakan komputer secara maksimal mungkin dengan beberapa CPU, sehingga beberapa program bisa dilanjutkan secara bersama dan menggunakan prosesornya masing-masing. Dulunya, sistem ini hanya terdapat di sistem share, mainframe, dan mini komputer. 3. Distributed processing. Manajemen banyak proses yang dieksekusi di dalam sistem komputer yang tersebar atau terdistribusi. 3. Diagram state proses. Secara garis besar, terdapat 3 state dasar pada proses. 1. Running, yaitu pemproses sedang mengeksekusi instruksi proses tersebut. 2. Ready, proses siap dieksekusi tetapi proses belum tersedia untuk eksekusi proses ini. 3. Blocked atau waiting, proses menunggu event atau kejadian untuk melengkapi tugasnya. Contoh proses menunggu yaitu tibanya pesan jawaban, tersedianya memori, selesainya operasi pangkat, masukan atau keluaran. Hubungan ketiga state dasar digambarkan sebagai berikut, yaitu running ke waiting, lalu running ke ready, ready ke running, dan blocked atau waiting ke ready. Baik, keterangan perpindahan state itu ada 4 perpindahan. Itu yang pertama ada proses block for input, terjadi saat sebuah proses menemukan bahwa dirinya tidak bisa dilanjutkan karena proses tidak mendapatkan apa yang diinginkan. Yang kedua, scheduling pick another process. Schedule atau penjadwalan memutuskan bahwa sebuah perjalanan terlalu lama dan sudah waktunya untuk memanggil proses yang lainnya. Yang ketiga, scheduling pick this process. Proses-proses yang lain sudah mendapatkan jatahnya dan tiba giliran proses yang tertunda yang dijalankan. Yang terakhir atau yang keempat, input becomes available. Kejadian di luar yang sedang ditunggu sebuah proses sudah terlaksana. Diagram state dengan 5 status pengembangan dari 3 status. Dan di bawah sini ada 5 diagram yang menunjukkan tentang diagram state. Itu di sini ada new, ada ready, ada running, ada terminate, yang terakhir atau block atau menunggu. Oke. Selanjutnya di sini ada keterangan tentang diagram yang ada di atas. Yang pertama itu ada new, itu proses baru saja dibuat. Yang kedua ada ready, proses siap dieksekusi tapi proses belum tersedia untuk eksekusi proses ini. Terus yang ketiga ada blocken atau menunggu, proses menunggu event atau kejadian untuk melengkapi tugasnya. Yang keempat ada running, memproses sedang mengeksekusi instruksi proses tersebut. Yang terakhir atau yang kelima itu ada terminate, proses terjadi selesai dieksekusi. Selanjutnya yang ada 4 itu ada PCB, proses control block.
PJB hanya berfungsi sebagai tempat penyimpanan informasi yang dapat bervariasi dari proses suatu dengan proses yang lainnya. Setiap proses digambarkan dalam sistem operasi oleh sebuah PCD yang juga disebut sebuah control block. Di sini ada PCD-nya. Itu yang pertama ada pointer, ada proses state, ada proses number, ada program counter, ada register, memory limit, list of open file, dan lain-lainnya. Selanjutnya, PCB berisikan banyak bagian dari informasi yang berhubungan dengan sebuah proses yang spesifikasi terdiri dari yang pertama, status proses, program counter, yang ketiga CPU register, keempat informasi penjadwalan CPU, yang kelima informasi manajemen memori, yang keenam informasi pencatatan, yang ketujuh dan yang terakhir informasi status I/O. Selanjutnya yaitu ada komunikasi antar proses. Komunikasi antar proses atau inter-process communication adalah cara atau mekanisme pertukaran data antara satu proses dengan proses lainnya, baik itu proses yang berada di dalam komputer yang sama atau komputer jarak jauh yang terhubung melalui jaringan. IPC ini terdiri atas protokol yang menjamin sebuah respon dari sebuah permintaan. Contoh dari IPC adalah Dynamic Data Exchange dalam sistem operasi Windows, SPX dalam sistem operasi novel, dan lain-lain. Kemudian ada proses-proses yang membutuhkan komunikasi. Yang pertama ada komunikasi langsung, yaitu proses melakukan komunikasi langsung ke proses lain. Pada komunikasi langsung, harus disebutkan nama proses secara eksplisit. Kemudian ada komunikasi tak langsung, yaitu pada komunikasi tak langsung, pengiriman atau penerimaan pesan dilakukan melalui kotak surat atau mailbox. Yang ketiga ada sinkronisasi, yaitu komunikasi antar proses membutuhkan place by calls untuk mengirim dan menerima data primitif. Dan yang keempat ada buffering, yaitu baik komunikasi langsung atau tak langsung, penukaran pesan oleh proses memerlukan antrian sementara. Kemudian ada karakteristik komunikasi antar proses. Yang pertama ada komunikasi sinkronus. Pada komunikasi ini, proses sinkronisasi pada pengiriman dan penerimaan terjadi pada saat pesan dan sistem ini akan bekerja secara bergantian. Jika sistem sedang mengirim pesan, maka sistem hanya akan boleh merespon hingga pesan tersebut sampai. Yang kedua ada komunikasi asinkronus, yaitu pada komunikasi ini dapat segera memproses sebuah pesan setelah pesan tersebut berada di local buffer dan pemrosesan pesan dengan pengiriman pesan bekerja secara paralel. Kemudian yang ketiga ada message destination, yaitu tempat tujuan dari sebuah pesan yang terdapat pada komputer adalah local port yang didefinisikan sebagai variabel angka dengan tipe integer. Sebuah port mempunyai satu penerima, akan tetapi bisa memiliki banyak pengirim. Kemudian yang keempat ada reliability dan ordering. Reliability adalah kehandalan dari sebuah sistem dapat dilihat dari validity dan integrity dari sistem itu. Sistem jika dilihat dari validity dapat dikatakan handal jika pesan yang disampaikan dijamin sampai tanpa ada pesan yang hilang atau jatuh. Begitu juga sebaliknya. Kemudian, sedangkan ordering adalah menginginkan pesan yang terkirim dari pengirim dapat diterima sesuai dengan urutan grouping atau ordering berdasarkan pesan awal yang terkirim. Mungkin cukup sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.